Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan mempelajarinya pada siang hari ini, supaya hikmat yang daripada Roh Kudus memimpin kita dan firman Tuhan menjadi pelita di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami, berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Jika sebentar kami akan merenungkan firman, pimpinlah kami ya Bapa, dan kami siap diperbaharui melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan beberapa tema firman yang kemarin saya sampaikan, yaitu tentang menghadapi krisis. Secara khusus kita belajar dari keempat orang kusta yang sedang menghadapi kelaparan dan krisis di tanah Israel pada waktu itu. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kelima. Alkitab berkata seperti ini. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka, yaitu keempat orang kusta, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Nah saudara, ayat ini menceritakan bagaimana perjuangan 4 orang kusta untuk tetap survive, untuk tetap hidup di dalam menghadapi kelaparan yang menimpa bangsanya. Keempat orang kusta ini, ketika mereka mengalami kelaparan dan mereka mengalami sakit, mereka mulai merencanakan, saudara. Mereka mulai mencari solusi di dalam kehidupan mereka. Nah, Alkitab menceritakan ketika orang kusta ini terkena kelaparan, ketika orang kusta ini terkena sakit, mereka tidak diam saja, tetapi Alkitab berkata bahwa mereka pada waktu senja mulai bergerak untuk mencari makanan supaya tidak mati ke perkemahan tentara Aram. Nah, ini menarik sekali. Ada timing yang dicatat di Alkitab yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini untuk dia bisa tetap hidup. Alkitab mencatat orang kusta ini mulai berjuang mencari makanan ke perkemahan tentara Aram ketika senja, ketika matahari mulai tenggelam dan ketika malam mulai datang. Nah saudara, senja adalah waktu yang tepat untuk seseorang bisa memasuki perkemahan tentara asing untuk mencuri sesuatu, untuk mengalahkan mereka, untuk menyerang mereka. Jadi pada waktu itu orang-orang kusta ini ketika mereka krisis, mereka tidak diam, melainkan mereka merencanakan jalan keluar dengan begitu matang untuk mereka bisa mendapatkan makanan. Dan Alkitab mencatat mereka pada waktu senja keluar dari pintu gerbang Israel mencari makanan dengan perencanaan yang matang. Mereka berempat mengendap-endap ke perkemahan tentara Aram, dan mereka mendapati bahwa di dalam perkemahan itu ternyata tidak ada orang sama sekali, dan ada banyak makanan dan ternak yang ditinggalkan, sehingga mereka bisa mengambilnya dan makan dengan puas, dan mereka yang kelaparan bisa kenyang dan bisa hidup di tengah-tengah krisis yang ada. Nah saudara, kita belajar dari peristiwa ini bahwa ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sakit, ketika kita menghadapi kekurangan, apapun masalah kita, mari kita belajar untuk berusaha dan merencanakan jalan keluar dengan perhitungan yang matang. Seperti yang dilakukan oleh keempat orang kusta ini. Mereka mengendap-endap untuk mengambil makanan bukan pagi hari, bukan ketika matahari bersinar terang, tetapi mereka mengendap-endap dengan perencanaan yang matang. Mereka mengambil makanan ketika senja, ketika mulai gelap. Mereka masuk dan mendapatkan makanan. Kita belajar di dalam masalah kita, mari kita cari jalan keluar.
Jangan diam saja, jangan cuma menyerah saudara, tapi jalan keluar harus kita rencanakan dengan matang. Saya teringat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Selama 6 hari dia bekerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Manusia terakhir diciptakan. Kemudian setelah itu Tuhan menguduskan hari Sabat untuk berlibur. Nah saudara, menarik sekali, Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir. Kenapa saudara? Karena kalau manusia diciptakan di hari pertama gak ada tempat buat tinggal. Hari kedua gak ada tempat buat dia cari makan. Makanya Tuhan ciptakan bumi dan segala isinya dan binatang yang ada. Kemudian baru dia ciptakan manusia supaya bisa menikmati tanah yang ada, menikmati buah, menikmati hewan yang ada untuk dimakan. Ini membuktikan bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan asal menciptakan, tetapi penuh planning, penuh perencanaan, penuh hitung-hitungan matematis dan logis yang begitu sangat ketat. Sehingga terciptalah bumi yang begitu indah, penuh dengan sumber dayanya, yang sekarang bisa kita nikmati. Nah mari kita belajar ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami krisis, mari kita berusaha dan pikirkan jangka pendek, jangka panjang, jalan keluar yang harus kita lakukan. Di situ Tuhan pasti membuka pintu mujizat. Seperti 4 orang kusta ini, ketika kelaparan melanda dia nggak diam saja, tetapi dia merencanakan dan memikirkan untuk pada waktu senja dia mengambil makanan di perkemahan tentara Arab. Nah mari terus berusaha dan mari rencanakan jalan keluar untuk mengatasi krisis masalah yang kita alami, supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami melakukannya. Ajari kami untuk berusaha mencari jalan keluar dan merencanakan jalan keluar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.